Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam biaya operasional kendaraan itu ada yang namanya biaya eksternal dari biaya operasional kendaraan, yang mana itu tidak langsung ditanggung oleh pengguna kendaraan. Tetapi di sini, teman-teman, ini dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Apa sih biayanya? Biaya ini meliputi seperti aspek polusi udara, kemacetan lalu lintas, dan kebisingan. Bagaimana sih cara kita mengidentifikasi dan memahami biaya eksternal ini? Karena ini sangat penting untuk merancang kebijaksanaan atau kebijakan transportasi yang lebih berkelanjutan dan adil. Nah, contohnya gini ya, berikutlah analisis mendalam mengenai biaya eksternal dari operasional kendaraan berserta contoh-contohnya nih, teman-teman ya. Pertama, teman-teman, pastinya kalau kendaraan itu ada polusi udara. Polusi udara ini juga terbagi menjadi dua. Pertama, emisi karbon. Emisi karbon sendiri adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, teman-teman, dan menghasilkan emisi karbon dioksida, yang mana itu berkontribusi pada perubahan iklim. Dan biaya sosial dari emisi ini termasuk dampak pada kesehatan dan biaya mitigasi terhadap perubahan iklim tersebut. Maksudnya apa sih? Jadi emisi karbon dioksida atau CO2 ini dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, ya, bahan bakar fosil, dan merupakan salah satu kontributor utama untuk perubahan iklim di global di dunia ini, yang namanya efek rumah kaca ya, dan menangkap panas dari atmosfer yang menyebabkan pemanasan global dan merubah iklim dan berdampak pada kesehatan, yaitu dampak kesehatannya adalah meningkatkannya suhu global dan hingga memperburuk kualitas udara dan meningkatkan insiden terjadinya penyakit seperti pernapasan asma, penyakit asma maksudnya. Selain itu juga ada gelombang panas yang lebih sering dapat menyebabkan kematian dan keprematuran terhadap kelahiran, terutama pada orang tua yang mereka kondisi kesehatannya kurang bagus. Dan pada saat ini juga ada pastinya biaya mitigasi yang dikeluarkan pemerintah untuk organisasi dan perlu menginvestasikan sumber daya yang mana untuk mengurangi emisi tersebut. Jadi pemerintah melalui lembaganya mengeluarkan biaya untuk mengurangi emisi tersebut untuk menggantikan pada energi yang terbarukan. Jadi implementasinya adalah menggunakan emisi rendah karbon. Adapun biaya penanaman seperti penanaman pohon, terus ada penangkapan karbon, dan fungsinya ini adalah untuk mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer. Dampak ekonomi. Jadi menurut laporan ya, perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, terus kerusakan infrastruktur akibat cuaca yang ekstrim, dan peningkatan biaya asuransi, jelas ya, karena banyak yang sakit. Semua ini memiliki dampak jangka panjang sekali terhadap ekonomi. Ya. Jadi polusi partikulat halus dari asap kendaraan ini dapat menyebabkan masalah kesehatan juga, seperti penyakit pernafasan dan kardiovaskular ya, teman-teman ya. Nah, jadi biaya eksternal ini mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan dan penurunan kualitas kehidupan di masyarakat. Maksudnya apa sih biaya partikulat ini? Jadi partikel halus atau PM2.5 atau PM10 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan itu dapat dihirup dan masuk ke paru-paru setiap orang, yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernafasan, sama juga kardiovaskular, dan bisa jadi kanker paru-paru, teman-teman. Nah, ini contoh biaya eksternalnya apa sih yang menyebabkan, yang dampaknya seperti apa? Yaitu biaya perawatan kesehatan untuk penyakit yang disebabkan polusi yang
udara ini yang sangat besar ya teman-teman ya, dan peningkatan jumlah orang yang rawat inap, peningkatan kunjungan dokter akibat asma dan penyakit paru-paru kronis, dan akhirnya apa teman-teman, ujung-ujungnya meningkatkan beban anggaran pada sistem kesehatan dan penurunan kualitas hidup. Misalkan polusi partikulat ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik teman-teman, tapi juga mengurangi kualitas hidup. Nah, gimana? Terutama di daerah perkotaan. Kenapa? Karena banyak kendaraan ya, lalu lintas yang padat, orang yang terkena dampak polusi mungkin mengalami gangguan tidur, kelelahan, atau stres yang berkepanjangan gitu. Selain dampak kesehatan, ada juga dampak lingkungan. Selain dampak kesehatan ya teman-teman, jadi polusi partikulat juga merusak lingkungan ya teman-teman, lingkungan, dan menyebabkan hujan asam yang bisa merusak tanaman, tanah, dan ekosistem air. Air bisa kotor teman-teman. Ya, bisa dipahami kira-kira itulah dampak dari polusi ya teman-teman. Yang berikutnya lagi adalah bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas. Jadi dampak lain adalah kemacetan lalu lintas teman-teman. Apa aja? Kemacetan lalu lintas berdampak pada waktu yang terbuang. Karena apa? Kemacetan lalu lintas menyebabkan waktu perjalanan lebih lama dan mengurangi produktivitas dan meningkatkan stres. Pernah nggak merasakan seperti itu? Oke, dan biaya ini juga termasuk kerugian ekonomi ternyata, dari waktu yang hilang dan peningkatan biaya bahan bakar. Nah, termasuk ekonomi. Maksudnya apa sih kemacetan lalu lintas? Jadi meningkatnya waktu perjalanan bagi semua pengguna jalan yang pada akhirnya mengurangi produktivitas dan meningkatkan tingkat stres di masyarakat. Itulah kemacetan lalu lintas yang memiliki dampak negatif. Contohnya biaya eksternal terhadap kemacetan lalu lintas, misalkan ya, kerugian ekonomi, yaitu waktu yang terbuang di jalan dapat dihitung sebagai kerugian ekonomi. Ada yang pengacara, ada yang dokter, ada yang karyawan ya. Jadi terutama pada konteks pekerjaan yang terhambat dan kehilangan jam produktifnya. Tadi ya teman-temannya contohnya. Ini contoh lagi, jika seorang pekerja dengan gaji 50.000 per jam terus menghabiskan tambahan 1 jam dalam perjalanan setiap hari, maka dalam 1 tahun kerugian ekonomi karyawan tersebut bisa mencapai 12.500.000 teman-teman. Coba dihitung. Jadi peningkatan bahan bakar juga ini, kendaraan yang terjebak dalam kemacetan lebih banyak menggunakan bahan bakar karena sering berhenti, terus mulai bergerak, stop and go ya teman-temannya. Ini bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar yang tidak hanya meningkatkan biaya bagi pengemudi, juga emisi gas buang dan rumah kaca tadi yang CO2 teman-teman. Dan ada lagi dampak psikologis dari kemacetan, yaitu meningkatkan stres, terus meningkatkan kelelahan yang dapat mempengaruhi mental dan fisik berkepanjangan. Jadi kesehatan mental dan fisik itu bisa terganggu teman-teman. Nah, ada lagi kerusakan infrastruktur. Kemacetan lalu lintas ini juga dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan teman-teman atau jembatan, yaitu meningkatkan perawatan biaya, terus meningkatkan biaya perbaikan ya, seperti itu teman-teman. Jadi kemacetan lalu lintas yang berkepanjangan bisa mempercepat kerusakan pada infrastruktur dan jembatan, yang mana akan meningkatkan kebutuhan akan perawatan dan perbaikan tadi. Misalkan gini teman-teman ya, contoh biaya perbaikan jalan, misalkan pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk perbaikan dan pemelihara jalan yang rusak akibat volumenya ini terlalu tinggi. Misalkan kerusakan pada aspal yang diakibatkan kendaraan berat yang sering berhenti teman-teman. Paham ya? Dan
pada saat mulai bergerak kembali dapat meningkatkan frekuensi perbaikan jalan. Dia stop and go, ngerem, gesekan, dan menambah lagi ada penurunan umur waktu infrastruktur. Infrastruktur yang lebih cepat dari antisipasi membutuhkan penggantian lebih dini, teman-teman. Jadi infrastruktur yang karena kemacetan bisa memerlukan biaya perbaikan lebih dini, dapat mengganggu layanan transportasi pada saat periode perbaikan. Nah, teman-teman, jadi macet, rusak, jalannya tidak bisa dipakai. Kerusakan infrastruktur ini sering menyebabkan gangguan lalu lintas, dan juga memiliki dampak ekonomi pastinya tadi ya, dengan penurunan efisiensi transportasi, terus meningkatkan biaya operasional kendaraan, tuh kemacetan, teman-teman. Terus berikutnya yang ketiga ini adalah dampak terhadap kebisingan, polusi suara lah, teman-teman ya. Jadi polusi kendaraan dapat menyebabkan gangguan dan mengurangi kualitas hidup di area perkotaan. Biasanya klakson lah, ke suara knalpot yang berisik ya. Jadi biaya eksternal ini mencakup biaya untuk memitigasi nih kebisingan dan dampak kesehatan terkait suara tersebut ya. Jadi kebisingan yang dihasilkan oleh kendaraan, terutama di area perkotaan, dapat menyebabkan gangguan tidur, gitu misalkan ya, stres dan gangguan kesehatan lainnya seperti teman-teman ya, hipertensi. Nah, contoh biaya mitigasinya adalah, jadi pemerintah dan organisasi tertentu akan melakukan investasi dalam langkah-langkah mitigasi kebisingan seperti pembangunan dinding peredam suara di sepanjang jalan atau pengaturan zona lalu lintas dengan kerendahan atau dengan kebisingan yang rendah. Nah, ini pasti kan memerlukan biaya tambahan yang cukup besar, teman-teman. Ya kan? Nah, oke, berikutnya kebisingan tadi bisa berdampak kesehatan. Orang yang tinggal di jalan raya dengan lalu lintas tinggi mungkin ya teman, mungkin mengalami gangguan tidur yang kronis dan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular tadi. Nah, biaya perawatan kesehatan untuk kondisi-kondisi yang tadi merupakan bagian dari biaya eksternal dari polusi udara. Adapun pasti ada dampak sosial ya teman-teman ya. Untuk dampak sosialnya, kebisingan juga dapat menurunkan nilai properti di area yang terkena dampak dan mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan bagi penduduk setempat. Ya, bisa dipahami teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti apa teman-teman? Jadi kesimpulannya adalah biaya eksternal dari operasional kendaraan itu memiliki dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Biaya ini tadi ya teman-teman mencakup biaya kesehatan, kerugian ekonomi, serta degradasi lingkungan yang disebabkan oleh polusi udara, kemacetan, lalu lintas ya teman-teman, terus kebisingan. Meskipun biaya ini memang tidak langsung sih ditanggung oleh pengguna kendaraan, yang mereka menimbulkan beban sosial lah teman-teman ya, yang harus dikelola melalui kebijakan publik yang efektif. Nah, sini teman-teman sebagai pemerintah harus menetapkan pajak-pajak kebijakan, misalnya pajak subsidi kendaraan, pajak terhadap kendaraan ramah lingkungan, investasi terhadap transportasi umum yang lebih efisien, yang dapat mengurangi dampak dari biaya eksternal ini. Jadi melalui pemahaman yang lebih baik tentang biaya eksternal, saya harap teman-teman pada saat nanti akan bisa membuat kebijakan yang dapat merancang strategi yang lebih holistik lah teman-teman ya, lebih menyeluruh untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik, berkelanjutan, dan yang adil. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.